ma'abattum, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Baik, kita lanjut ayat yang ke-6 atau ayat yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin, dan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sebagian orang mengambil ayat ini sebagai dalil untuk membolehkan memilih semua agama atau membolehkan semua agama itu benar. Buktinya apa? Allah sendiri menyuruh bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kamu mau masuk agama apa saja silakan, dan aku masuk agama apa saja juga silakan. Berarti semua agama sama, dan Allah yang menyuruh. Sebagian berdalil dengan dalil tersebut. Namun ayat yang ke-6 ini adalah kesimpulan daripada ayat-ayat yang di atas tadi. Jadi kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita bacakan di atas, aku tidak menyembah Tuhan kalian, kalian tidak menyembah Tuhanku, maka kesimpulannya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan semacam ini bukanlah sebuah tawaran, tapi ini adalah sebuah ancaman. Ini bukan tawaran, tapi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti disuruh bagi kalian agama kalian, bukan berarti kalian bebas. Nanti pada hari kiamat kalian akan mendapatkan resikonya. Dan ini sebagaimana orang tua ketika berkata kepada anaknya, ketika melihat anaknya naik pohon, maka dia katakanlah ketika disuruh turun tidak mau turun. Maka orang tuanya kemudian berkata, naik lagi yang tinggi. Naik lagi lebih tinggi. Kira-kira yang dipahami oleh anaknya apa? Tambah naik lagi atau kira-kira dia mau turun? Orang tua lihat anaknya naik pohon, kemudian dibilang naik lagi lebih tinggi, naik lagi lebih tinggi. Maksudnya apa? Ancaman. Kalau kamu naik lebih tinggi, maka dapat makan kayu sudah. Jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kalian memilih agama kalian, maka kalian akan mendapatkan siksaannya. Sehingga ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas, lakum dinukum lakum syirkukum billah. Untuk agama kalian maksudnya untuk kalian kesyirikan kalian, dan untuk kami ketauhidan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara bertoleransi yang sebenarnya. Inilah cara bertoleransi yang sebenarnya, bukan kita mencampur adukkan seluruh keyakinan menjadi satu, tapi cara bertoleransi yang sebenarnya adalah membiarkan agama lain berkeyakinan dengan agama mereka, dan umat Islam pun berkeyakinan dengan agama mereka, dan tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Dan tidak boleh ketika kita menjelaskan tentang kebenaran agama kita, tidak boleh dilarang oleh agama lain. Dan agama lain ketika ingin menjelaskan kebenaran agama mereka, silakan. Tidak ada yang ingin mengganggu mereka. Dan itulah toleransi. Ketika kita menjelaskan hanya agama Islam saja yang benar, hanya agama Islam saja di muka bumi ini yang nanti akan masuk surga, hanya agama Islam saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini boleh. Agama lain mau ingin menjelaskan seperti itu, silakan. Tidak ada larangan. Dan mereka tidak boleh melarang kita untuk menjelaskan kebenaran agama kita kepada umat Islam. Itulah toleransi. Dan toleransi bukan berarti ketika terjadi hari raya, maka umat Islam diminta untuk mengucapkan selamat kepada hari raya mereka. Ketika ada hari raya umat Islam, mereka mengucapkan selamat kepada hari raya umat Islam. Itu bukan namanya toleransi. Karena hari raya ini termasuk perkara agama, termasuk perkara keyakinan. Maka silakan kalian berhari raya, dan umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Begitupun ketika hari raya umat Islam, tidak boleh agama lain mengucapkan hari raya kepada hari rayanya umat Islam. Begitupun ketika membersihkan tempat-tempat ibadah, umat Islam membersihkan tempat ibadah mereka sendiri, dan agama lain pun membersihkan tempat ibadah mereka sendiri. Tidak boleh dicampur adukkan, karena tempat ibadah itu adalah wasilah untuk beribadah kepada Tuhan dan keyakinan masing-masing. Maka tidak boleh tempat ibadah dibersihkan oleh agama lain. Kecuali jika itu ditugaskan dari negara, mereka punya tugas untuk melindungi dan untuk membersihkan atau untuk mengamankan tempat-tempat tersebut, maka itu silakan. Tapi kalau antara umat beragama, itu bukan namanya toleransi. Toleransi adalah membiarkan setiap agama meyakini kepercayaan masing-masing dan menjelaskan kepercayaan mereka itu kepada umatnya, dan tidak boleh ada yang mengganggu satu sama lain. Tapi kalau dalam urusan-urusan dunia, maka umat Islam sangat mengajarkan bagaimana kita harus bertoleransi. Ketika membuat jalan, membuat rumah, membuat sekolahan, maka saling membantu, saling gotong royong, saling tolong-menolong untuk membuat tempat-tempat tersebut. Tapi kalau dalam urusan-urusan agama, maka tidak boleh ada toleransi di dalam hal-hal tersebut. Dan umat Islam ini sudah lengkap, sudah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya bagaimana cara toleransi. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada orang tua yang masih kafir. Ajaran mana yang mengajarkan kemuliaan semacam itu? Seorang anak yang beragama Islam diajarkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang masih beragama selain Islam. Dan ini adalah perintah Allah. Tapi kalau ketika orang tua memerintahkan untuk menjalankan agama mereka, maka di sini tidak boleh mentaati. Tapi kalau orang tuanya menyuruh dia untuk mengambilkan sesuatu, mengantarkan dia kemana, bekerja, ya, untuk bekerja untuk orang tuanya, maka seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya yang masih kafir. Maka seorang anak ketika orang tuanya masih beragama lain, bukan berarti dia serta-merta meninggalkan orang tuanya itu. Dia punya kewajiban untuk berbakti. Begitupun agama Islam mengajarkan ketika kita memasak makanan, maka antarkan kepada tetangga kita meskipun tetangga itu beragama lain.
Ini luar biasa agama Islam, agama yang sempurna, mengajarkan umatnya untuk membantu kepada sesama, untuk memberikan kepada sesama, memberi hadiah, memberi bantuan. Ini ajaran Islam yang sangat sempurna. Namun kalau dalam urusan agama, agama Islam punya ketegasan. Agama Islam punya prinsip, tidak boleh dicampur adukkan dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah keyakinan, harus masing-masing berkeyakinan dengan keyakinan sendiri, dan tidak boleh saling tolong-menolong atau tidak boleh saling toleransi di dalam masalah-masalah agama. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Surat yang kita pelajari hari ini adalah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 5. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari surat yang kita bacakan ini. Waktu yang tersisa sebelum kita tutup, kami buka tanya jawab bagi siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Mungkin saya tanyanya di akhir daripada materi tadi, bisa dikatakan sebagai penegasan atau nasihat dari kita semua terkait dengan konsep dari ucapan selamat yang sudah disampaikan Pak tadi ketika kita menyampaikan selamat kepada hari raya Idul Adha. Mungkin nasihat atau penegasan buat kami bahwa apakah dengan ucapan seorang muslim tersebut bisa menjadikan dia keluarga Islam atau tidak. Yang mungkin itu nasihat buat kami kerja karena hari ini kita menyaksikan bahwa hal-hal semacam itu benar-benar terjadi di lingkungan kita. Baik. Efek daripada ucapan tersebut, ya, hukuman daripada orang yang mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir, maka sebagian ulama mengatakan itu hukumnya haram. Apakah dia termasuk keluar dari agama Islam? Maka dilihat apakah dia orangnya sudah faham atau dia masih orang yang masih awam, dia yang belum tahu hukumnya. Kalau bagi orang yang sudah tahu hukumnya, kemudian dia sengaja mengucapkan selamat tersebut, maka bisa jadi dihukumi dia orang yang murtad, orang yang berkhianat kepada agama Islam. Karena di zaman dahulu ketika ada orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir, maka sudah dipenggal kepalanya. Termasuk orang-orang munafik, termasuk orang-orang yang berkhianat. Itu kalau di zaman dahulu. Karena begitu tegas ajaran Islam ini, tidak main-main kalau dalam masalah agama. Tapi kalau di zaman kita sekarang, kebanyakan kita itu masih awam, masih tidak faham, ya, atau kadang-kala hanya ikut-ikutan saja. Ya, mengucapkan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak tahu konsekuensi atau dampak dari ucapan tersebut. Dampak dari ucapan semacam ini itu akan merendahkan dan melemahkan umat Islam. Umat Islam itu agama yang paling terhormat. Umat Islam itu agama yang paling mulia di muka bumi ini. Dan Allah sebutkan orang-orang Islam itu dengan kalimat khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk di muka bumi ini, orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ini sebaik-baik makhluk di muka bumi ini khairul bariyah. Sedangkan seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini syarrul bariyah, yaitu ahlul kitab, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, maka itulah orang-orang yang seburuk-buruk di muka bumi ini. Maka tidak pantas umat Islam yang manusia terbaik mengikuti atau mengucapkan selamat kepada orang yang paling buruk di muka bumi ini. Umat Islam yang sangat mulia mengucapkan selamat kepada orang yang sangat terhina di muka bumi ini. Bahkan Allah sebutkan, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru. Seburuk-buruk binatang melata di muka bumi ini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah disebutkan oleh Allah dengan binatang yang paling melata, yang paling buruk di muka bumi ini. Maka umat Islam yang begitu terhormat, umat Islam yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang mulia di hadapan Rasulullah, mau-maunya, tega-teganya dia mengucapkan selamat kepada orang-orang yang hina, orang-orang kafir, maka tidak layak sama sekali. Kita ini harus sadar, umat Islam itu harus sadar, kita ini betul-betul umat yang mulia, terpuji di muka bumi ini, sedangkan orang-orang kafir, orang yang sangat hina di muka bumi ini. Itu harus disadari oleh umat Islam. Tapi kadang-kala kesadaran itu yang tidak ada dalam diri seorang muslim. Bahkan kadang-kala orang Islam itu tidak pede dengan keislamannya, merasa malu ketika menampilkan dirinya sebagai seorang muslim, dia malu. Padahal Allah sendiri yang mengangkat derajat umat Islam ini, mengangkat derajat orang-orang beriman ini dengan derajat yang sangat mulia di dunia dan juga di akhirat. Maka hukumnya haram. Apakah dia keluar dari agama Islam? Maka kembali kepada orangnya, apakah dia orang yang faham ataukah dia orang yang masih awam. Maka kita selalu menasihatkan bagi umat Islam untuk tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, ya. Karena hukumnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam keburukan dan kemusyrikan. Kalau kita mengucapkan selamat kepada hari raya mereka, otomatis kita tolong menolong di dalam kebaikan atau keburukan? Dalam keburukan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Maka tidak boleh ya umat Islam mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Allahu a'lam bishawab. Dan kita jangan beralasan atau jangan berdalil, tapi wakil presiden itu mengucapkan begitu.
Menteri Agama juga mengucapkan itu. Kita jangan beralasan dengan itu. Itu urusannya mereka. Kita umat Islam itu punya prinsip. Jangan berdalil atau jangan mengikuti Menteri Agama atau jangan mengikuti siapa saja dari aparat pemerintahan yang memang mereka mengucapkan selamat kepada agama lain. Itu politiknya mereka. Kita nggak usah ikut-ikut. Kita harus memegang prinsip agama kita. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain. Dan MUI di zaman dahulu sudah mengeluarkan fatwa. Di zamannya ketuanya siapa itu? Ketua MUI yang waktu itu penulis buku itu. Siapa yang Van der Weydt, tenggelamnya kapal Van der Weydt? Buya Hamka. Di zamannya Buya Hamka rahimahullah, beliau sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain. Jadi sudah tegas. Itu sejak zaman Soekarno sudah ditegaskan semacam itu. Dan itulah yang menyebabkan beliau dipecat menjadi menteri agama dan dipenjara hanya gara-gara ucapan tersebut, fatwa tersebut. Beliau diminta oleh Pak Soekarno untuk mencabut fatwa itu, beliau memilih lebih baik saya dipenjara daripada saya mencabut fatwa itu. Sampai Soekarno meninggal dunia, dia berpesan tidak boleh ada yang mengimami sholat saya kecuali Buya Hamka. Maka ketika Soekarno meninggal, Buya Hamka didatangkan, dikeluarkan dari penjara dan beliau yang menjadi imam untuk sholat jenazahnya Pak Soekarno. Ini luar biasa. Jadi sudah sejak lama sekali fatwa di Indonesia ini juga sudah melarang tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Baik.